Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputaran GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum teman-teman bergabung atau baru menemukan channel Bangka, langkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe, tombol merah di bawah teman-teman, dan di share atau di like video ini. Jujur aja biar channel Bangka agar berkembang dan bisa teman-teman yang lainnya tahu atau terbantu dengan video-video Bangka ini, biar agar cepat pulih dan tidak terus-terusan menganggap rasa frustasi itu ada terus gitu teman. Bisa membantu lebih baik atau setidaknya itu menenangkan teman-teman yang lainnya agar tetap semangat, karena GERD anxiety psikomatis atau asam lambung disertai dengan kecemasan berlebihan ini penyakit yang berbeda dengan atau gangguan, bukan penyakit teman-teman, dengan gangguan yang lain teman-teman. Oke, kali ini Bangka akan membahas pengalaman cara mengatasi mata blur, telinga berdenging, dan sering hidung mampet teman-teman. Apa saja yang Bangka lakukan ketika mengalami seperti itu, sensasi asam lambung, mata blur, telinga berdenging, terus sering hidung mampet tapi nggak flu, gitu teman-teman. Dulu awal-awalnya teman-teman, waktu Bangka pertama parah-parahnya teman-teman itu mengira mata blur itu gimana ya, mata blur itu kayak kepanikan kita itu teman-teman, bukan mau tertawa atau gimana teman-teman. Kadang kalau berpikir yang dulu-dulu itu lucu rasanya teman-teman, ketika mata blur itu tuh kita berpikiran karena kecemasan berlebihan kita teman-teman, saking kita panik gitu tuh teman-teman, itu kayak berpikir seolah-olah kita waduh ini kenapa ya kan, kunang-kunang mau pingsan atau gimana. Padahal itu teman-teman kalau secara logika sekarang, karena bisa berpikir secara karena udah asam lambungnya udah normal teman-teman, itu sebenarnya itu mata blur itu akibat tubuh kita kurang vitamin teman-teman, kurang vitamin, seperti itu teman-teman. Kurang minum, kan waktu dulu kita parah-parahnya itu kan kita kan makan itu susah kan teman-teman, pasti nggak mual, dikit-dikit makan mual karena lambung kita itu belum normal teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan sebenarnya itu, kurang vitamin kita teman-teman. Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan atau Bangka lakukan adalah itu penuhi kebutuhannya teman-teman. Akhirnya waktu Bangka sering makan buah-buahan gitu teman-teman, akhirnya mata blur itu udah nggak ada lagi teman-teman. Di situ teman-teman. Tapi ketika kita mengalami GERD anxiety psikomatis, waktu kita mengalami mata blur itu pikiran kita tuh kemana-mana teman-teman. Oh ini apakah tanda-tanda terakhir kita? Sering kayak gitu teman-teman. Itu nggak bisa dipungkirin, memang itu bawaan kita sendiri. Karena itu teman-teman, itu sensasinya nyata teman-teman. Yang ditimbulkan seperti mata blur itu nyata, emang blur mata itu nanti kunang-kunang warna hitam gitu kan teman-teman. Terus telinga ini berdenging, kayak bunyi nih kayak gitu, lebih peka. Terus napas itu, hidung itu lebih tajam teman-teman, kayak kita bisa nyium oksigen. Waktu kita ngobrol gitu kan, oksigen yang lawan bicara kita tuh kayak tercium gitu kan teman-teman, kayak bau oksigen, tahu kan teman-teman. Kayak gitu, lebih tajam dia teman-teman. Terus sering mampet itu teman. Itu kan sebenarnya kan dihasilkan dari asam lambung kita yang berbentuk gas sehingga menjadi radang itu teman-teman, kayak gasnya keluar gitu kan. Jadi mengganggu semua itulah teman-teman, menghasilkan reflux gitu teman-teman. Kalau sebangka yang tahu loh teman-teman di situ sebenarnya itu teman-teman. Di sini kan Bangka tegaskan dan Bangka mengajarkan teman-teman, atau bukan mengajarkan ngasih motivasi teman-teman agar teman-teman tuh harus berpikir secara logis teman-teman. Di sini harus berpikir secara logis teman-teman. Karena teman-teman? Karena emang
waktu kita tersenang rasa panik kayak gitu kan teman-teman, masih kita pemikiran secara logika itu tidak masuk masuk lagi teman-teman. Di situ saking kita paniknya gitu teman-teman, nanti kita mikirnya yang lain. Nah, yang perlu teman-teman lakukan itu ya harus relax gitu teman-teman. Relax dulu, pastikan minum air hangat dulu teman-teman. Waktu mata blur itu teman-teman istirahat aja teman-teman. Kan duduk kalau lagi beraktivitas tiba-tiba mata blur itu teman-teman, teman-teman istirahat ya, duduk gitu, jangan dipaksakan teman-teman kalau lagi melakukan aktivitas itu. Tapi kalau teman-teman lagi tidak melakukan aktivitas atau lagi di rumah gitu kan teman-teman, kalau terjadi mata blur ya teman-teman bisa lakukan itu teman-teman, langsung makan, pergi gitu teman-teman, langsung pergi ngambil air gula itu teman-teman maksudnya. Teman-teman bisa minum gitu teman-teman. Kalau lagi beraktivitas ya teman-teman ya sediakan ya itulah, kalau bisa teman-teman bawa sebotol madu, isi madu, air itu teman-teman, nanti teman-teman minum, nanti insya Allah itu normal teman-teman. Dulu Bangka seperti itu juga teman-teman, Bangka lakukan ya alhamdulillah bisa nggak apa-apa sampai sekarang teman-teman. Itu pemikiran kita sebenarnya teman-teman, nggak bisa mau kemana-mana tuh, takut kemana-mana, itu pemikiran negatif bawah alam sadar kita yang ya seolah-olah kita itu ya itu karena kita fokus dengan sakit itu. Yang waktu pertama-tama parahnya kan kita kan sakitnya itu gimana ya itu teman-teman, karena fokus depresi gitu teman-teman ya, karena kok nggak sembuh-sembuh, kenapa ini gitu kan, tekanan atau ya kepikiran gitu, trauma teman-teman. Nah, di situ sebenarnya teman-teman jadi indera kita itu terganggu semua teman-teman. Jadi otak kita bawah sadar kita itu berpikiran itu sakit asam lambung kita terus gitu teman-teman. Jadi waktu kita melakukan aktivitas lain seperti keluar gitu kan, jadi kayak mengulang kembali teman-teman, kayak harus dilatih ya seperti itu teman-teman. Kalau untuk telinga berdenging itu nanti dia berdenging sendiri gitu teman, nanti hilang, nggak apa-apa itu sebenarnya teman-teman. Kita nggak budek kayak di sini, budek itu karena perasaan kita aja teman-teman. Nah terus kalau flu itu cukup minum, kayak dia itu mampet teman-teman, tapi nggak berlendir gitu teman-teman, kayak ya itulah nanti mengakibatkan kita kayak napas pendek di situ teman-teman. Sebenarnya kalau kita nggak panik itu kita bisa ya napas dengan mulut teman-teman, keluarkan dengan mulut yang Bangka ajarin kemarin teman-teman ya. Sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Itulah penyakit gerd anseatik psikomatis itu butuh kesabaran, sekali lagi butuh kesabaran, bukan langsung instan kayak kita minum, kita obati lambung habis itu sembuh 3 hari, enggak teman-teman. Ini butuh proses waktu penyesuaian atau pemulihan teman-teman. Dengan cara apa ya teman-teman, ya bantulah ya berolahraga, berjemur kayak gitu teman-teman ya, bergerak, melakukan aktivitas ringan dulu seperti nyapu-nyapu depan rumah, terus nyiram-nyiram tanaman ya gitu teman-teman. Lama-lama nanti terbiasa teman-teman, keliangan pasti hilang teman-teman. Yang ditakutkan pasti kan teman-teman di keliangan itu kan teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya bisa nonton video Bangka itu cara mengatasi keliangan, insya Allah bisa membantu teman-teman. Dan keliangan itu tidak berbahaya teman-teman, sekali lagi Bangka tegaskan tidak berbahaya, karena Bangka udah coba teman-teman pergi jauh, keliangan parah itu teman-teman di jembatan Barelang sana 6. Gimana kalau terjadi keliangan terus tiba-tiba kita langsung gitu kan teman-teman. Itu pemikiran buruk kita aja, pemikiran pembodohan bawah akal kita, bawah pikiran, bawah sadar kita teman-teman, yang membodoh-bodohin kita. Sebenarnya seperti itu ya normal teman-teman, dihasilkan dari yaitu efek asam lambung kita. Kalau kita nggak stabil, perasaan nggak enak itu muncul teman-teman, mau ngapa-ngapain takut, kemana-mana takut itu teman-teman, itu bawaan sendiri. Dulu sebelum terkena gerd anseatik psikomatis mau kemana-mana itu ayo gas. Sekarang mau ke pasar atau gimana dulu mikir-mikir teman, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai berangsur-angsur membaik teman-teman, udah bisa kemana-mana. Yaitu ya sekali lagi ya kita harus ya tenangkan diri kita, yang bersabar dan melatihnya teman-teman, agar ya terbiasa. Lama-lama nanti terbiasa hilang sendiri. Kita harus cuek gitu teman-teman. Nggak perlu teman-teman di rumah terus keliangan dikit-dikit langsung takut ke rumah. Itu keliangan itu nggak apa-apa sampai sempoyongan. Nah, nanti teman-teman ya istirahat dulu, duduk dulu, nanti tenangkan pikiran, tarik nafas, kayak relax gitu, nanti jalan lagi. Walaupun keliangan itu
Nggak, ya kayak kita kayak keliangan teman-teman. Kalau sampai sempoyongan, nanti keliangan biasa aja, sempoyongan lama-lama alhamdulillah udah biasa teman-teman. Ya itu, penuhi kebutuhannya, vitaminnya, insya Allah teman-teman nggak akan keliangan lagi teman-teman. Bangka seperti itu juga, udah sekarang udah bisa main bola gitu teman-teman, udah bisa ya beraktivitas ya, seperti biasa. Walaupun ya kadang pemikiran buruk pasti masih ada ya kan, ada. Ya itulah teman-teman, ya mood kita gitu kan naik turun seperti itulah teman-teman. Oke, udah cukup ini teman-teman, biar tidak panjang-panjang. Ya seperti itu buat teman-teman yang lagi mengalami atau menjalani atau lagi musa penyembuhan, Bangka doakan semoga teman-teman cepat sembuh, cepat menemukan ya gimana ya, kesehatan yang dulu pasti teman-teman sangat rindukan ya teman-teman. Pasti itu teman-teman, Bangka sendiri seperti itu mengalaminya teman-teman. Butuh perjuangan tiap hari, rasa sakit itu udah pindah-pindah dari ujung kaki ke ujung kepala, dari ujung kepala ujung kaki dada semua teman-teman, panik terus. Pokoknya itu bermacam-macam, yaitu kita harus pasrah, serahkan diri ke Allah. Ya itulah teman-teman, itulah kuncinya, tenangkan hati kita. Insya Allah teman-teman tidak apa-apa, pasti teman-teman akan menemukan kesembuhan, insya Allah itu teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk ya bantu-bantu share atau bunyikan lonceng, subscribe, biar apa ya, biar berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lainnya yang mau bertanya atau mau melakukan apa teman-teman, ya bikin teman tenang gitu kan, bisa komen di bawah mau tanya atau apa. Nanti insya Allah kalau Bangka bisa jawab, Bangka jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.